Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Video ini insya Allah akan tayang hari Senin. Jadi gue ucapkan selamat beraktivitas, selamat bekerja. Selamat beraktivitas yang positif. Semoga sukses selalu semuanya, sehat-sehat selalu sekeluarga. Dan juga selamat menunaikan ibadah Senin Kamis bagi yang menjalankan. Ada sebuah artikel dari Rob Dawson yang membahas tentang Harry Maguire. Harry Maguire penampilannya selama beberapa pertandingan yang dilalui oleh Manchester United, menurut gue salah satu pemain yang menonjol dengan atribut yang juga sangat baik, terutama di sisi defensif Manchester United. Bagaimana clearance, bagaimana bahkan build up, long ball, duels juga. Harry Maguire luar biasa menurut gue, bertransformasi menjadi bahkan sosok yang vital nih di lini belakang Manchester United dengan cederanya banyak pemain juga di lini tersebut. Dengan Rafael Varane, dengan Victor Lindelof, bahkan dengan Johnny Evans, Harry Maguire bahkan bisa sangat diandalkan ya di pertandingan-pertandingan di awal musim ini. Ini sekaligus membalikkan keadaan dan juga situasi Harry Maguire musim lalu, di mana Harry Maguire menjadi bulan-bulanan, menjadi ejekan, bahan meme yang negatif dari banyak fans sepak bola, bahkan termasuk fans Manchester United, yang menurut gue ini menimbulkan tanda tanya bagaimana mungkin fans supporter yang harusnya mensupport tapi justru lebih banyak menjatuhkan. Menurut gue ya, secara ringan amatiran, karena ya kalau memberikan kritik is okay, tapi kalau terlalu berlebihan itu juga tidak baik, terutama untuk pemain klub sendiri kan. Rob Dawson di artikel di espn.co.uk .co.uk ini judulnya bagaimana Manchester United menemukan penampilannya di Manchester United dengan pemanggilan di tim nasional Inggris. Ada beberapa informasi yang didapatkan setelah pertandingan menghadapi Luton Town. Jadi Jimmy Murphy ini ya di Carrington. Dia ini Erik ten Hag disebutkan menanyakan lebih dari sekali tentang Rafael Varane. Pertanyaan ini difokuskan kenapa pemain yang mendapat gelar juara dunia bersama dengan tim nasional Perancis tidak bisa berada di tim. Dan menurut pelatih asal Belanda, Harry Maguire saat ini bermain sangat bagus dan bahkan menyingkirkan Rafael Varane. Jadi salah satu alasan besar kenapa Rafael Varane ini disinggung di pertandingan di sekitar pertandingan konferensi pers ya menghadapi Luton. Kenapa kok bukan Rafael Varane? Erik ten Hag mengatakan simple, karena Harry Maguire penampilannya lebih bagus dan hanya 2 pemain saja di center back. Dan menurut Erik ten Hag, kompetisi ada di sana dan Harry Maguire unggul saat ini dibanding Rafael Varane. Setelah membantu Manchester United di kemenangan clean sheet 1-0 menghadapi Luton, Harry Maguire mengatakan kalau keputusannya untuk tetap berada di Old Trafford di musim panas ini daripada menerima tawaran untuk ke West Ham, ini disebutkan memberikan juga perbedaan setelahnya ya penampilan dari pemain 30 tahun. Ini seperti kayak membalikkan situasi bagi Harry Maguire yang telah menghabiskan 18 bulan terakhir di dalam bayang-bayang. Ini masih menjadi pemain belakang termahal di sejarah sepak bola setelah nilai transfernya senilai 80 juta pounds dari Leicester City di tahun 2019. Yang membuat dia hanya membuat 8 start atau penampilan dari menit awal Premier League di musim lalu di bawah Erik ten Hag, di mana Erik ten Hag sendiri lebih memilih partnership antara Rafael Varane dan Lisandro Martinez. Dia bahkan tidak dapat menembus tim utama walaupun Lisandro Martinez ini ada permasalahan di kakinya di akhir musim lalu, di mana Rafael Varane dan juga Victor Lindelof ini sebagai starting line up ya di final Piala FA menghadapi Manchester City di bulan Juni. Tapi dengan situasi di bulan September kemarin, Lisandro Martinez yang ternyata mengalami cedera yang
sama ya dan menjalani operasi juga kan. Dan Erik ten Hag kali ini lebih memilih Harry Maguire. Nah, ini informasi menarik nih selanjutnya nih. Orang-orang yang dekat dengan Harry Maguire ini mengatakan kalau tidak ada yang berganti sebenarnya. Kalau level di dalam latihan dan juga di pertandingan ini tetap tinggi walaupun dia sempat tidak berada di tim. Artinya dia tidak berada di tim utama ya. Tapi berbicara setelah kemenangan 2-1 Manchester United menghadapi Sheffield United di bulan Oktober, Erik ten Hag ini memberikan semacam kayak bocoran ya. Kalau pemain belakang Inggris ini telah kembali dan bahkan memiliki pengertian yang lebih bagus bagaimana dia harus bermain. Saya harus mengatakan ke Harry ya, kalau dia ini bermain seperti yang saya inginkan dia untuk bermain. Seperti yang kita inginkan dia untuk bermain. Dia sangat proaktif di dalam possession, mendominasi lawannya, dan juga dia ada inisiatif yang diambil ketika dibutuhkan. Dia membaca pertandingan dengan bagus, dia juga melakukan covering dengan bagus, dan juga sangat proaktif di dalam possession. Dan juga mengirimkan passing-passing yang bagus dan juga pergantian-pergantian. Jadi saya sangat happy dengan performanya. Sumber dekat ke Erik ten Hag yang mengatakan ke ESPN kalau dia juga sangat terpukau dengan sikap Harry Maguire dari musim panas yang lalu ya, setelah dia dicopot dari posisi kapten. Setelah memberikan armbandnya ke Bruno Fernandes, tentu saja ada kekhawatiran kalau akan terjadi sedikit kekacauan di dressing room. Tapi ternyata Harry Maguire ini bisa menangani keputusan tersebut, artinya pergantian kapten ini dengan bagus. Walaupun dia ini tidak menjadi kapten lagi di squad ya, dia masih mengambil peran sebagai pemain senior, termasuk ketika dia berusaha untuk meyakinkan Jadon Sancho untuk meminta maaf ke Erik ten Hag sebelum dia dibuang dalam tanda kutip dari tim utama Jadon Sancho ini ya. Sumber lainnya mengatakan kalau Harry Maguire telah menjadi seorang pemain di mana Erik ten Hag bisa memberikan kepercayaan di awal musim. Ada kekhawatiran ya terkait dengan komitmen dari beberapa anggota skuad karena hasil yang tidak bagus. Dan Erik ten Hag ini harus memilih petarung-petarungnya di skuad Manchester United, dan nampaknya Harry Maguire termasuk di antaranya. Ini menurut gue sangat luar biasa ya. Ada kabar lain ya, kurang lebih demikian sih. Dan ditutup oleh 1 dari 5 senior center back di dalam skuad. Dan masa depannya ini masih sebenarnya belum jelas ya. Erik ten Hag tentu saja menghadapi keputusan yang sulit ketika Lisandro Martinez nanti akan kembali dari cedera. Kemungkinan sebelum akhir tahun ini. Saat ini Harry Maguire adalah pilihan utama ya. Dan dia tentu saja sangat penting untuk tidak dilibatkan di dalam tim. Wow. Itu tadi situasi. Coba gue sambil baca-baca beberapa paragraf di apakah ada informasi yang penting lagi. Ternyata tidak ada ya. Seperti kayak informasi dari orang dalam dan lain-lain yang dibahas di artikel tersebut. Jadi ternyata menurut gue perubahan sekali lagi ya yang dilakukan Erik ten Hag terkait dengan Harry Maguire sejauh ini berhasil. Ini mengingatkan gue dengan situasi contoh kayak Marcus Rashford musim lalu, di mana di musim sebelumnya Marcus Rashford juga tidak berperforma bagus. Yes, gue tahu musim ini dia masih belum segemilang musim lalu, tapi bagaimana kalau kita bandingkan 2 musim lalu dan juga musim yang lalu ya ada peningkatan di sana. Penanganan dari Erik ten Hag ini tepat. Aaron Wan-Bissaka pun juga demikian di akhir tahun lalu ketika Piala Dunia, dan ketika Piala Dunia berakhir Aaron Wan-Bissaka praktis langsung menjadi pemain inti dengan performa juga bagus, bahkan kabarnya sekarang kontrak akan diperpanjang ya. Karena Harry Maguire pun juga demikian. Jadi dicopotnya kapten
dari lengannya, lalu juga diturunkannya dia bukan lagi pilihan utama. Ternyata ini tidak bersifat destruktif, apalagi yang permanen. Karena Erik ten Hag bukannya ingin menghancurkan karir dari pemain ini, tapi ini merupakan bagaimana cara justru untuk meningkatkan lagi kapasitas permainan dari Harry Maguire yang gue sering sekali mengatakan di berbagai kesempatan, baik di Football United ataupun juga di Space. Gue lupa gue pernah berbicara kalau memang menurut gue secara individu Harry Maguire nih bagus. Terbukti menurut gue ya, ketika Harry Maguire akan dijual oleh Leicester, yang menginginkan itu selain Manchester United adalah Pep Guardiola. Apakah ada strategi? Gua nggak yakin teori strategi untuk supaya lebih baik ke Manchester United saja. Nggak demikian. Karena pada saat musim itu gue juga melihat Manchester United ini butuh pemain belakang yang tangguh. Ada beberapa calon ya, dan gue ingat juga Liverpool kan mengambil Virgil van Dijk ya toh. Dan Manchester United akhirnya mengambil Harry Maguire, memenangkan persaingan terhadap Manchester City. Gue tidak melihat bahwa Manchester City berada di persaingan perburuan untuk mendatangkan Harry Maguire ini supaya meningkatkan valuasi. Tujuannya adalah ingin supaya Manchester United ini mengambil kesalahan. Gue tidak melihatnya demikian, karena pastinya tim analisa Manchester United ini juga bekerja di sana. Apalagi investasi ataupun harga ini kan sangat tinggi. Jadi tidak mungkin mereka juga tidak berproses, mereka tidak bekerja untuk menganalisa apakah pemain ini cocok, apakah harganya juga pantas, dan lain-lain. Dan gua melihat pemain ini sebenarnya secara individu bagus. Hanya saja memang ada hal-hal yang membedakan situasinya ya. Kenapa dia tidak bisa tampil bagus secara konsisten. Nah itu dia, tampil bagus secara konsisten. Gua menilai, dan gua ingat betul ada masa-masa ketika COVID, dia sempat bermain buruk, lalu dia sempat mencetak gol di St. James Park ketika Manchester United menang besar menghadapi Newcastle. Ole Gunnar Solskjaer manajernya pada saat itu. Setelahnya dia tampil luar biasa, Harry Maguire. Artinya apa? Dia sebenarnya punya kapasitas lah. Dia secara individu ini pemain bagus gitu. Hanya saja ada faktor X, faktor Y yang membuat dia penampilannya kelihatan menurun di Manchester United. Dan ternyata menurut gue salah satunya adalah tekanan. Menjadi kapten di Manchester United di situasi yang tidak stabil ini memberikan kesulitan yang tinggi bagi individu pemain tersebut, termasuk juga Harry Maguire yang memang menurut gue berada di situasi yang gejolak tuh masih sangat tinggi lah di Manchester United. Stabil itu masih belum, bahkan sampai saat ini pun juga demikian. Dan ketika itu semua dilepas ya, ternyata attitude dari Harry Maguire ini adalah profesional sejati menurut gue. Dia tetap ingin membuktikan dia tidak melihat jalan keluarnya adalah dengan pindah, walaupun ada opsi ke West Ham ya kan, dan bahkan kabarnya sudah disepakati walaupun Manchester United menolak ya kan, mengkonfirmasi kabar tersebut. Namun justru dari pihak Harry Maguire ini yang mengatakan dia nggak mau, dia masih tetap di Manchester United dengan berbagai pertimbangan lah ya. Dan sejauh ini dia mampu membuktikan kalau dia memiliki kapasitas sebagai pemain belakang di Manchester United. Gue ingat bener salah satu pertandingan menghadapi Burnley di Old Trafford, gue duduk di Old Trafford menyaksikan pertandingannya. Banyak fans ya di sekeliling gue nih mengkritik lah bahasanya Harry Maguire dari posisi kaptennya, dari cara dia bermain. Tapi sekarang ini apa yang ditampilkan jauh dari itu semua sih. Dan ini menurut gue merupakan contoh yang bagus ya, karena dia juga sudah menjadi pemain senior ya kan di Manchester United, 30 tahun juga bagi pemain-pemain muda. Dimana pemain muda juga ada di Manchester United, bahkan Erik ten Hag memberikan kesempatan ini ya, secara hati-hati tentu saja kepada beberapa pemain muda. Artinya mereka tetap harus fight, mereka tetap harus berlaku profesional. Sangat disayangkan situasi dengan Jadon Sancho di mana Harry Maguire juga ternyata mengambil peran di sana, berusaha untuk meyakinkan sang pemain ini untuk minta maaf ke Erik ten Hag. Artinya apa? Dia tahu langkah yang seharusnya dilakukan bagi seorang pemain profesional ketika melakukan kesalahan, dan dia tahu hierarki itu seperti apa di dressing room. Manajer adalah yang paling tinggi, tanggung jawab itu ada di manajer gitu. Jadi pemain ini menurut gue harus memiliki respect yang sangat tinggi bagi sang manajer. Dan dia tahu hal tersebut, oleh karena itulah dia
memberikan saran ya kan kepada Jadon Sancho untuk meminta maaf, hanya saja ternyata tidak ditanggapi secara positif. Tapi menurut gue ini membuktikan bahwa ada hal-hal yang positif ya, di mana dia juga sudah berusia 30 tahun. Artinya hal-hal positif ini sebenarnya adalah karakter dari Harry Maguire itu sendiri. Dan sekali lagi, penampilan dia secara individu, sebagai kualitas pemain secara individu, gue tidak pernah meragukan. Sekarang tinggal bagaimana dia bisa konsisten saja nih. Harusnya dia bisa tampil lepas ya, karena kapten tidak lagi di sandangnya, dia sedang dalam momentum yang positif. Dan terakhir kali gue ingat betul ketika setelah dia mencetak gol menghadapi Newcastle, gue lupa kayak 3 musim yang lalu ya, gue salah tolong dikoreksi ya Sobat Football United. Dia berperforma secara bagus, dan yang menghentikan performa tersebut adalah cedera dari Harry Maguire. Dia mengalami cedera, lalu dia absen cukup panjang, dan setelah dia kembali penampilannya tidak sebagus sebelum cedera. Dan menurut gue mudah-mudahan kali ini itu tidak terjadi, karena Manchester United menurut gue dengan situasi di lini belakang ini sangat timpang ya, dengan absennya Lisandro Martinez dan juga pemain-pemain lain, sehingga butuh pemain yang memiliki performa positif. Dan secara mengejutkan menurut gue pemain itu justru adalah seorang Harry Maguire. Kurang lebih demikian ngobrol ringan kali ini terkait dengan artikel Mark Odgen ESPN.co.uk tentang Harry Maguire. Bagaimana menurut Sobat Football United, akankah Harry Maguire seperti ini terus penampilannya atau dia akan menurun? Dan satu lagi mungkin, terus bagaimana masa depannya pemain ini sudah berusia 30 tahun? Menurut gua, kalau dia bisa memberikan performa yang bagus ya, kenapa tidak dia dipertahankan sih? Tujuannya adalah bukan Manchester United pastinya akan mendatangkan pemain baru di lini belakang, itu sangat gue harapkan. Tapi gue justru melihat peran dari Harry Maguire, gue tidak hanya melihat peran di atas lapangan saja ya, karena pemain di sebuah squad, dia juga punya peran di dalam dan di luar lapangan. Dan gue menilai dari attitude yang positif dari Harry Maguire ini juga bisa bagus bagi dressing room Manchester United ya. Kontrak dia ini sampai dengan 2025. Jadi musim panas tahun 2024 ini akan menjadi penentuan, karena setelahnya kan dia kalau lepas akan secara gratisan dari Manchester United. Akankah Manchester United memberikan perpanjangan, karena ada opsi perpanjangan 1 tahun juga bagi seorang Harry Maguire. Gua secara ringan amatiran ya, kalau melihat penampilan dia bisa stabil, bisa bagus, bahkan dia sampai menyingkirkan sejauh ini loh Rafael Varane, pemain juara dunia dengan kaliber mantan pemain Real Madrid ya. Ini menurut gua merupakan suatu yang luar biasa juga gitu loh. Gua melihat kalau Harry Maguire bisa memaintain, bisa memelihara penampilannya, kenapa tidak dia dipertahankan mungkin untuk 1-2 musim lagi, sambil Manchester United juga mendatangkan nih pemain center back baru di musim panas tahun depan. Karena sekali lagi, balancing atau menjaga keseimbangan di dressing room itu juga penting. Pemain harus memiliki karakter yang bagus di sana, dan gue menilai Harry Maguire punya kapasitas itu juga. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Kalau tidak sepakat dengan pendapat gue, nggak masalah, bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.